Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bagaimana cara mengendalikan rasa cinta? Sulit itu mengendalikan cinta itu. Bahkan kalau sudah tidak terkendali lagi, kata orang cinta itu buta. Memang bisa membuat orang itu buta, sehingga tidak melihat lagi yang halal dan haram. Buta matanya, tidak melihat lagi rambu-rambu Allah. Na'udzubillah. Saya baru hijrah, penampilan alhamdulillah sudah berubah. Tapi saya masih terlalu sulit melupakan orang yang bahkan tidak mencintai saya. Itulah ruginya orang yang mencintai. Cinta pada orang yang tidak mencintai dia. Aduh, kenapa engkau tidak cintai orang yang mencintaimu? Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya. Lihatlah, sampai cinta Rasulullah kepada umatnya itu sampai di yaumil mahsyar pun semua nabi-nabi dan rasul takut ketika itu tidak bisa membantu manusia. Lalu Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah, diperintahkan kepada dia, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Sal tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta akan dikabulkan permintaanmu, beri syafaat akan diizinkan untukmu. Rasulullah langsung ingat umatnya, bukan diri dia. Ketika para nabi dan rasul di yaumil mahsyar berkata, "Nafsi, nafsi, aku takut diriku, aku mengkhawatirkan diriku." Rasulullah mengingatmu, "Umatku ya Allah, umatku ya Allah." Dia ingin umatnya yang pertama diselamatkan, bukan dibilangnya dirinya. Rugi Anda mencintai orang yang tidak mencintai Anda. Dia selalu ada di dalam hati dan pikiranku. Ya, saya pernah muda seperti Anda juga, wahai adikku. Dulu saya pernah menyukai seorang gadis. Tapi di zaman itu tidak seperti sekarang ya. Itulah dia bahayanya sering bertemu itu. Ya, waktu awal-awal masih muda. Sekarang masih muda juga, insya Allah semangatnya ya. Akhirnya saya kuliah di Jakarta, dia di Pekanbaru, kami surat-suratan lah, surat-surat. Tapi setiap kali menulis surat, menerima surat itu ada perasaan hancur di hati ini. Menangis. Kenapa saya seperti ini ya Allah? Berjuang terus untuk melupakannya, enggak bisa juga. Ya Allah, berbaring teringat dia terbayang-bayang di mata. Ketika matahari terbit seperti melihat senyumannya. Mendengarkan kicauan burung seperti merdu suara. Itu katanya kan para pujangga. Itu orang yang sudah di mabuk asmara. Jadi terganggu menuntut ilmu. Ada rasa takut, ada rasa khawatir dan cemas. Sampai akhirnya saya bulatkan tekad, ini tidak benar. Ini godaan syaitan ini. Ini kalau tidak saya putuskan berbahaya. Maka saya bakar semuanya. Saya hapus alamatnya, nomornya apa semuanya. Selamat tinggal. Sekarang saya berteman dengan ilmu. Sekarang berteman dengan kitab-kitab di majelis ilmu. Sudah saya lupakan, tidak ada lagi. Harus ada perjuangan. Alhamdulillah saya bisa melupakannya. Nggak ada ingat, nggak ada ini segala macam. Kalau kita betul-betul ingin berusaha. Ini penyakit ishq, penyakit asmara, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebagaimana di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa dan juga dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin. Dan penyakit ini, wahai saudariku, obatnya adalah obat penyakit ishq itu salah satunya Anda harus segera menikah. Dengan menikah mudah-mudahan terobati, sudah tergantikan dengan orang yang lebih baik daripada orang yang Anda rindukan dan tidak mencintai Anda. Anda mendapatkan orang yang akan menyayangi, mencintai Anda itu. Menikahlah, Anda akan selamat. Itu salah satu obatnya, menikah karena Allah. Kemudian wahai saudariku, perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian perbanyak mengingat kematian. Kemudian juga ingatlah bahwa tidak setiap yang kita inginkan itu adalah kebaikan bagi kita.
Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Dan Anda harus bersyukur ketika Allah menjauhkan Anda dari Dia, membuat Dia tidak cinta kepada Anda. Allah Maha tahu, barangkali kalau Anda bersama Dia mungkin Anda tidak akan bahagia. Bersyukur kepada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Obati penyakit rindumu dan cintamu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan itu mudah-mudahan engkau bisa melupakannya.